Mona Al-Hussein, ibu dari Raja Abdullah II dari Yordania, telah menarik perhatian publik selama pernikahan putra mahkota Hussein dengan istrinya, Rajwa Al-Saif. Hal ini memicu rasa penasaran tentang dirinya dan hubungannya dengan Raja Abdullah, terutama karena dia berasal dari Inggris, tinggal di luar kerajaan Yordania, dan tidak pernah memegang gelar ratu. Jadi, siapakah dia? Bagaimana dia menjalani hidupnya? Bagaimana hubungannya dengan Raja Abdullah II? Dan mengapa dia sama sekali tidak pernah muncul di media? Tonton video lengkapnya untuk mengetahui jawabannya. Jangan lupa untuk like videonya, subscribe ke channel ini, dan tekan ikon lonceng agar kamu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengunggah video baru. Mari kita lanjutkan. Antoinette Abel Gardner, yang dikenal sebagai Ratu Mona Hussein, istri dari mendiang Raja Yordania Hussein bin Talal, lahir dan dibesarkan di keluarga militer di Inggris, Britania Raya, pada tahun 1940-an. Dia adalah putri dari Walter Kearney yang pernah bertugas sebagai perwira di Angkatan Darat Inggris selama mandat Inggris untuk Palestina pada tahun 1930-an. Dia belajar di Bourne School di Kuala Lumpur, Malaysia, sebuah sekolah yang melayani anak-anak personel militer Inggris yang ditempatkan di luar Inggris Raya. Dia belajar media dan seni, lalu menetap di Yordania ketika ayahnya tidak bisa kembali ke tanah airnya atas permintaan Kedutaan Besar Inggris. Dia pertama kali bertemu dengan sang raja saat dia sedang sibuk mempersiapkan sebuah film tentang Lawrence of Arabia, dan saat itu dia ditemani oleh ayahnya. Pada saat itu, Mona belum genap 20 tahun, sedangkan Raja Hussein berusia 25 tahun. Dia mengizinkan beberapa pasukan militernya untuk berpartisipasi dalam pembuatan film tersebut, dan mengunjungi lokasi syuting beberapa kali. Cinta tumbuh di antara mereka, dan dia telah masuk Islam sebelum menikah. Cerita lain menyebutkan bahwa dia pertama kali bertemu Raja Hussein saat menghadiri sebuah pesta yang diadakan oleh ayahnya. Bagaimanapun, Mona menjadi warga negara Yordania dan mengambil nama Mona Hussein. 2 hari sebelum upacara pernikahan mereka sedang membahas peran Mona di masa depan sebagai cawan ratu dalam keluarga kerajaan. Dia berkata kepada Raja Hussein, "Apakah terdengar aneh jika aku memberitahumu bahwa sebenarnya aku tidak ingin menyandang gelar ratu?" Raja Hussein merasa bahagia karena dia ingin menikah dengannya, bukan karena dorongan cinta atau mengejar gelar. Dia menyetujui keinginannya. Poin ini diambil dari ucapan Raja Yordania Abdullah II. Mereka menikah pada tanggal 25 Mei 1961. Dalam sebuah upacara sederhana di Istana Al-Zara di Amman. Namun, pernikahan mereka tidak bertahan lama, dan mereka bercerai pada tanggal 21 Desember 1971, setelah lebih dari 10 tahun menikah. Putri Mona Hussein melahirkan 4 anak, 2 laki-laki dan 2 perempuan. Anak tertuanya adalah Raja Abdullah II, yang lahir pada tahun 1962. Abdullah dibesarkan dalam lingkungan keluarga yang penuh kasih sayang dan dukungan sejak usia dini. Putri Mona memainkan peran penting dalam hidupnya. Dia adalah seorang ibu yang penuh kasih sayang dan perhatian, yang sangat menekankan pentingnya membesarkan dan mendidik anak-anaknya. Dia sangat berdedikasi untuk menanamkan nilai-nilai tradisional Yordania kepada mereka dan mendorong pertumbuhan intelektual serta emosional mereka. Selama bertahun-tahun, hubungan antara Raja Abdullah dan ibunya, Putri Mona, melampaui ikatan ibu dan anak pada umumnya, dan berkembang menjadi persahabatan yang kuat serta hubungan yang sangat dekat. Raja Abdullah sangat menghormati dan menghargai ibunya sebagai sosok yang menginspirasi dan selalu mendukungnya. Ia selalu mencari arahan dari ibunya dalam mengambil keputusan penting, mengingat posisinya sebagai istri Raja Hussein bin Talal, yang sangat dihormati baik di Yordania maupun di kancah internasional. Putri Mona menjalani kehidupan kerajaan dan memikul tanggung jawab besar. Namun ia tetap berhasil menjadi ibu yang penuh kasih dan selalu hadir untuk anak-anaknya, terutama bagi Raja Abdullah. Sebagai putra sulung dan pewaris tahta, selama masa pemerintahan Raja Hussein, Putri Mona memberikan dukungan yang tak tergoyahkan kepada suaminya dan putranya, Raja Abdullah, dalam upaya politik dan kepemimpinan mereka. Ia mendorong mereka untuk melayani Yordania dan rakyatnya, serta selalu berada di sisi mereka pada saat-saat penting dan acara-acara nasional. Ketika Raja Hussein wafat pada tahun 1999 dan Raja Abdullah II naik tahta,
hubungan dekat antara beliau dan ibunya tetap terjaga. Raja Abdullah mempercayai nasihat dan bimbingan ibunya, menganggapnya sebagai sumber inspirasi dan dukungan dalam perjalanan kepemimpinannya. Dalam berbagai kesempatan, baik di depan umum maupun pribadi, Raja Abdullah II dan ibunya, Putri Mona, sering terlihat saling bertukar senyum dan berpelukan, mencerminkan kasih sayang yang mendalam dan ikatan yang erat di antara mereka. Singkatnya, hubungan antara Raja Abdullah II dan ibunya, Putri Mona Al-Husain, merupakan contoh kasih sayang keluarga yang kuat dan keterikatan yang mendalam. Ini adalah kisah yang menyoroti nilai-nilai keluarga dan komunikasi yang hangat, menekankan pentingnya dukungan keluarga dalam kesuksesan dan perkembangan citra kepemimpinan. Putri Mona menjabat sebagai Ketua Dewan Keperawatan Yordania yang didirikan melalui dekret kerajaan pada tahun 2002 selama masa pemerintahan Raja Abdullah II. Posisi ini memastikan perawatan dan layanan kesehatan yang diperlukan bagi warga negara. Keterlibatan sosial beliau semakin meningkat, terutama setelah putranya naik tahta. Beliau telah terlibat dalam berbagai inisiatif yang berfokus pada perempuan, kesejahteraan anak, dan kerja sukarela di Yordania. Selain itu, beliau sangat populer dan diterima luas di berbagai kalangan. Sebagian karena beliau memiliki kualitas-kualitas yang identik dengan istri para raja yang dihormati. Beliau secara konsisten menghadiri seminar dan konferensi ilmiah yang membahas isu-isu kesehatan serta masalah di sektor keperawatan. Putri Mona baru-baru ini meresmikan sebuah pusat medis baru yang secara khusus melayani para pengungsi Suriah, memberikan mereka berbagai layanan medis sebagai penghargaan atas upaya dan kontribusi mereka. Sebagai pengakuan atas karya kemanusiaannya, Putri Mona dianugerahi gelar doktor kehormatan oleh Universitas Yordania. Dewan Dekan Universitas mengeluarkan keputusan yang mengakui Putri Mona sebagai tokoh dunia dengan rekam jejak yang cemerlang, serta kiprah luas untuk melayani masyarakat. Raja Abdullah II bin Husain al-Hashimi lahir pada tahun 1962. Beliau telah menjadi Raja Kerajaan Hashimiyah Yordania sejak tahun 1999. Beliau naik tahta setelah ayahandanya, Raja Husain bin Talal, wafat pada tanggal 9 Juni di tahun yang sama. Hari ini dikenal sebagai Hari Pemakaman Raja. Beliau menyandang gelar putra mahkota sebanyak 2 kali, pertama sejak lahir hingga tanggal 1 April tahun 1965, dan kedua sejak tanggal 24 Januari tahun 1999 hingga tanggal 7 Februari di tahun yang sama. Beliau lahir di Amman sebagai putra sulung Raja Husain bin Talal dan istri keduanya, Putri Muna Al-Husain yang berasal dari Inggris. Oleh karena itu, beliau adalah pewaris tahta yang jelas dan menjadi putra mahkota sejak lahir. Konstitusi Yordania menetapkan bahwa Raja Husain mengalihkan posisi putra mahkota itu kepada adik laki-lakinya, Pangeran Hasan bin Talal, pada tahun 1965 karena situasi Yordania saat itu. Raja Abdullah memulai pendidikannya di Amman dan menyelesaikannya di luar negeri. Perlu disebutkan bahwa beliau memiliki gelar magister dalam hubungan internasional dari Universitas Georgetown dan juga pernah belajar di Universitas Oxford. Terkait dengan Putri Mona dan Raja Abdullah, Putri Aisyah binti Husain lahir pada tanggal 23 April tahun 1968. Beliau adalah seorang putri Yordania dan saudari dari Raja Abdullah II, serta saudari kembar dari Putri Zin binti Husain. Putri Aisyah adalah anggota keluarga Hashimiyah di Yordania. Ayah beliau adalah mendiang Raja Husain bin Talal dari Yordania, dan ibunya adalah Putri Muna Al-Husain. Beliau menempuh pendidikan di Yordania hingga usia 8 tahun. Kemudian melanjutkan pendidikannya di Amerika Serikat selama 10 tahun. Beliau kemudian bersekolah di Akademi Militer Kerajaan Sandhurst di Inggris dan menjadi wanita pertama di Timur Tengah yang bergabung dengan akademi ini. Dan itu saja. Jika Anda menikmati videonya dan ingin lebih banyak lagi seperti ini, jangan lupa untuk memberikan tanda suka di bawah sebagai bentuk apresiasi. Dan jika Anda belum melakukannya, Anda benar-benar harus berlangganan. Berlangganan ke channel saya dan aktifkan ikon lonceng, agar Anda mendapatkan notifikasi setiap kali saya mengunggah video baru setiap minggu. Sampai jumpa di video berikutnya.